Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan dan juga berupaya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Semoga kita berharap Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua, lalu kemudian dengan kesempatan itu juga Allah memudahkan kepada kita semua untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan amal salah. Bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan salawat kita Allah memberikan kebaikan kepada kita semua untuk bersama-sama kelak akan berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertetangga beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan ta'lim rutin pekanan di Masjid Fastabiqul Khairat setiap hari Ahad malam Senin yang biasanya diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Saiful Rahman MSG. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan. Ada satu pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pembahasan ini atau materi ini baru saja disampaikan kemarin oleh saudara kita Ustadz dari Samarinda, saya lupa namanya. Alhamdulillah, materi yang beliau sampaikan itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi judul materi pada malam hari ini yakni nilai segala sesuatu yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang punya peliharaan di rumah. Ada yang punya peliharaan burung, ada yang punya peliharaan ayam, ada yang punya peliharaan kucing, kelinci, ada yang punya peliharaan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Kesemuanya itu tentu ada nilainya. Tidak mungkin kita akan pelihara sesuatu di rumah kita memenuhi rumah kita dengan sesuatu materi atau benda, kecuali materi atau benda itu memiliki nilai yang khusus di mata kita. Adik-adik sekalian, kalau pelihara burung itu kira-kira yang bagus dari burung itu apanya? Adik-adik soleha, kalau ada yang pelihara burung, kira-kira yang bagus dari burung itu apanya sehingga harus dipelihara? Ada yang bisa jawab? Ya, bapak-bapak apa? Suaranya. Ya, jadi nilai burung yang kita pelihara, yang sebagian kita pelihara, nilainya dilihat daripada suaranya. Burung murai batu, burung kacer, dan berbagai macam burung lainnya. Seseorang memelihara burung ada dikarenakan faktor keindahan suara burung itu sehingga burung itu dipelihara. Bahkan memelihara burung itu dengan perawatan yang ekstra. Boleh jadi makanannya dan tetek bengeknya itu lebih mahal dibandingkan makanannya orang yang memelihara itu sendiri, karena sangat mencintai burungnya, karena dinilai dari suara burung yang sangat merdu.
Ada juga yang menilainya dari tampilannya. Semakin cantik kelihatan burung itu, maka semakin bernilai harganya. Begitu pula dengan hewan-hewan yang lain. Ada di antara kita yang memelihara ayam misalnya. Ada yang memelihara ayam kate, dagingnya sedikit, ngapain dipelihara? Tetapi ternyata dipelihara dikarenakan keindahan bentuk tubuhnya yang mungil dan juga warnanya yang beraneka ragam indahnya. Itu adalah nilai dari seekor ayam. Ada juga yang memelihara kucing, kucing Angora, kucing kampung, kucing yang dari Mesir yang tidak ada bulunya. Semakin cantik kucing itu, maka semakin bernilai harganya. Nah, khusus ibu-ibu banyak yang memelihara kembang. Apa namanya itu, kembangnya macam-macam namanya sekarang. Ada kembang janda, ada duda, yang bahkan nilainya sangat fantastis, dihitung dari satu lembar kembangnya, satu lembar daunnya, sampai berjuta-juta. Padahal nilai sebenarnya tidak sefantastis itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada penjelasan di awal adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki nilai. Yang nilainya itu berbeda-beda tergantung daripada bentuk daripada benda itu atau materi itu. Semakin indah benda itu, semakin indah, semakin cantik hewan peliharaan yang kita pelihara ataupun tanaman yang kita pelihara, maka nilainya akan semakin besar, semakin tinggi, semakin mahal harganya. Ataupun seekor hewan yang dinilai keindahannya daripada suaranya, semakin bagus suaranya, maka semakin mahal harganya. Itu adalah nilai dari binatang ataupun tumbuhan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dengan manusia? Apakah manusia juga dinilai dari keindahan bentuk tubuhnya? Yang laki-laki ganteng, semuanya sempurna, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Apakah dinilai hanya sebatas dari materi fisik saja? Atau mungkin dinilai dari suaranya yang merdu? Maka saat ini kita dihadapkan dengan problem kehidupan yang luar biasa, ujian yang sangat berat yang sedang dialami oleh generasi muda. Begitu banyak orang-orang yang berupaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, sehingga lebih condong kepada koran ataupun nyanyian. Kalau kita lihat di media-media televisi, hampir tiap bulan ada saja audisi menyanyi, mau dangdut, mau pop, mau rock dan lain sebagainya. Dan boleh jadi sangat memungkinkan hal ini adalah upaya mereka yang tidak senang dengan Islam untuk menjauhkan generasi muda dari Al-Quran, dan juga ujian-ujian yang lainnya dari media HP dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kembali kepada materi awal, apakah manusia hanya sekedar dinilai daripada ketampanannya, kecantikannya, fisiknya semata, ataukah dari suaranya yang merdu sehingga bisa membuai seseorang yang mendengarkan suaranya? Maka tentunya tidak. Kita harus menilai seseorang sebagaimana penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang? Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari bentuk tubuhnya yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus manusia, itu diciptakan sesempurna mungkin. Walaupun secara fisik dia hadir di tengah-tengah bumi ini, di dunia ini dalam kondisi cacat, ketahuilah bahwa sesungguhnya
dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna walaupun dalam kondisi cacat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya sekedar melihat seseorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala dari rupanya yang ganteng, rupanya yang cantik menawan. Walakin yanzuru, tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat hamba-hambanya dari bagaimana dia menghiasi hatinya, bagaimana kalbunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amalikum, dengan hati yang bersih, hati yang mudah disentuh untuk melakukan ketaatan, lalu kemudian direfleksikan dalam bentuk amal-amal soleh yang dia lakukan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai manusia adalah semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Allah melihat, menilai hambanya itu dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian, menciptakan kita min dzakarin wa untha, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan ada 3 macam, tetapi hanya sekedar 2 macam, zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan. Maka tidak ada bentuk yang ketiga dari manusia. Tidak ada yang namanya bencong atau waria atau setengah laki setengah perempuan atau siangnya namanya Saleh, malamnya namanya Seli. Siang-siang dia jadi laki-laki, malam-malam dia jadi perempuan. Jadi tidak ada. Yang ada laki-laki dan perempuan. Makanya sebencong-bencongnya orang, sewari-wariannya orang, ketika dia meninggal, maka dia akan diperlakukan sebagaimana bentuk awalnya. Kalau awalnya dia laki-laki lalu kemudian menjadi bencong, menjadi waria, ketika dia meninggal maka dikondisikan, diperlakukan sebagaimana seorang laki-laki. Nanti bingung tukang mandinya, ini bagaimana, ini yang mandikan siapa ini? Ini kan bencong ini. Nah, maka ditanya, ini awalnya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki yang mandikan Pak Erwin, Pak Teruh, saya. Kalau perempuan yang mandikan Bu Salma, Mama Sawal, Isma. Jadi harus jelas laki-laki apa? Perempuan. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yakni manusia dari laki-laki dan perempuan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada yang dari bangsa Indonesia, ada yang dari bangsa di luar Indonesia, Eropa, Afrika, Asia dan lain sebagainya. Dan bersuku-suku. Di Indonesia saja ada ratusan suku. Di masjid ini aja yang duduk ini mungkin lebih dari 10 suku. Ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Gado-Gado, ada semua. Berbagai macam. Lita'arafu.
Maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kiranya manusia ini, hamba Allah Subhanahu wa taala ini, bisa saling kenal mengenal, saling menyambung tali silaturahim. Setelah tali silaturahim disambung, maka menjaga tali silaturahim. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan indikator tersambungnya tali silaturahim itu adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi indikator berimannya seseorang, bertakwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dari banyak indikator di dalamnya adalah menyambung tali silaturahim. Karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan ditegaskan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Falyasil rahimah." Sambung tali silaturahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nilainya ini tergantung daripada atqakum, ketakwaan kalian, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman, semakin kita taat melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bernilai diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak terlalu bernilai di sisi manusia secara zahir, tetapi ketahuilah kita sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang yang hitam legam, yang pada saat itu menjadi budak hamba sahaya. Tetapi ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh di atas orang-orang yang bukan budak, yang mereka merdeka. Bahkan mereka adalah majikan-majikan dari para hamba sahaya, dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau disiksa oleh majikannya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, meninggalkan agama Islam setelah mendapatkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah padang pasir beliau disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di tengah padang pasir yang luar biasa panas menyengat, lalu kemudian pasir yang terkena panas, lalu kemudian menjadi panas juga luar biasa. Beliau dibaringkan di atas pasir, tidak menggunakan baju, lalu kemudian dalam kondisi terkena panasnya sinar matahari dari atas dan panasnya pasir dari bawah. Lalu kemudian ternyata beliau ditimpakan batu yang sangat besar yang juga panas. Lalu kemudian harapannya dari majikan Bilal bin Rabah agar Bilal bin Rabah kembali kepada agama nenek moyangnya dan keluar dari agama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Islam. Tetapi apa kata beliau? Ahadun ahad. Dalam kondisi yang hampir tidak lagi bisa berbicara karena siksaan yang luar biasa, untuk mempertahankan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya, walaupun dia seorang hamba sahaya yang hitam legam, tidak bernilai di sisi zahir manusia pada saat itu, tetapi dengan keimanan dan ketakwaan yang dia tancapkan di dalam kalbunya, maka dia jauh lebih bernilai dibandingkan mereka-mereka yang merdeka, mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang tampan secara fisik. Maka dalam kondisi hampir tidak lagi bisa berbicara, ketika ditanya oleh orang-orang pembesar kafir Quraisy, kembali kepada agama nenek moyangmu, keluar dari agama Islam, apa kata beliau? Ahadun ahad. Tetap mempertahankan keistiqomahannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, berikrar di dalam lisan dan juga dimasukkan di dalam hatinya, dalam kalbunya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala.
Rabb di sini adalah zat yang satu-satunya patut untuk disembah, zat yang satu-satunya patut untuk dimintai pertolongan, zat yang satu-satunya patut untuk segala sesuatu kita sandarkan kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka beristiqomah di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikrar dengan lisan dan juga dengan hatinya, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lalu kemudian mereka tidak ada lagi yang namanya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Dalam ayat lain, tatanazzalu 'alaihimul malaika. Lalu kemudian para malaikat turun untuk mendoakan orang-orang yang beristiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat mendoakan dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau takut. Wa abashiru bil jannah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Allati kuntum tu'adun. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepada orang-orang yang istiqomah dalam ketaatannya sampai akhir hayatnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang paling ganteng, bukan orang-orang yang paling kekar, bukan orang-orang yang paling cantik, bukan orang-orang yang paling indah suaranya, tetapi orang-orang yang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah nilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni komitmennya dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmennya dia dalam mempertahankan keistiqomahan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang telah berkomitmen, yang telah berupaya untuk menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus memiliki pemahaman mengenai syariat yang telah dibebankan kepadanya. Dia juga harus memiliki ilmu bagaimana caranya mempertahankan komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian harus juga dibarengi dengan keikhlasan mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yakni yang menciptakan maut, kematian dan juga al-hayah, kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal yang terbaik, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan yang terbaik yang mampu untuk kita lakukan. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha pengampun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai selama ini kita mampu dengan susah payah mempertahankan keimanan kita, dengan susah payah mempertahankan ketakwaan kita, dilihat daripada refleksi gerak anggota tubuh kita yang senantiasa aktif melakukan ketaatan bersama-sama, baik di masjid ini maupun di tempat lain. Marilah kita menjaga nilai yang sangat mulia ini sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua
sampai akhir hayat kita, sehingga itu menjadi asbab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita juga bersama-sama berdoa kepada sahabat kita, seseorang yang ahli masjid dan juga merupakan jamaah Masjid Fastabiqul Khairat, biasanya di sholat zuhur dan asar. Beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin sore dan tadi pagi telah dikuburkan, yakni Bapak Mahfud, guru SMK 2 di Kedaung. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, menerima segala amal ibadah beliau, lalu kemudian menjadikan alam kubur beliau menjadi alam kubur yang luas sebagaimana taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menggolongkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam kalbu kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Semoga dengan rutinnya kita melaksanakan sholat di masjid, dengan rutinnya kita mendengarkan kajian-kajian ilmu, semoga kita kelak akan mengakhiri kehidupan ini juga dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi satu dari banyak tanda meninggalnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada keluarga-keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, padahal dia telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi sampai saat ini belum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu berkumpul bersama kita semua yang ada di sini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Masih ada sekitar 10 menit. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi bapak-bapak sekalian sambil menunggu snack yang sedang diambil, sekiranya ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun ada sesuatu yang ingin dikoreksi dari penyampaian yang telah disampaikan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan, masih ada 10 menit. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, sambil menunggu snack, saya akan sedikit menjelaskan lagi satu motivasi bagi kita semua. Tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaran ini diberikan khusus kepada orang-orang yang serius dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saff ayat 10 sampai 13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tawaran kepada kita semua. Yang tentunya tawaran ini sangat menggiurkan bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawaran ini bersifat semu atau tidak nyata, tidak nampak di hadapan kita secara langsung. Dan tawaran yang seperti ini hanya bisa diterima, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adullukum 'ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim." Firman Allah Subhanahu wa taala,
wahai orang-orang yang beriman. Jadi tawaran ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Mereka yang beriman adalah orang yang telah berikrar dengan hatinya, dengan lisannya, lalu kemudian dengan hatinya, dan juga dimantapkan dengan amal perbuatan. Dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Apakah engkau ingin menerima tawaran dari Allah Subhanahu wa taala? Yang tawaran ini sebagaimana tawaran perdagangan. Yang perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala pasti perdagangan tidak akan pernah rugi. Berbeda dengan perdagangan antara manusia dengan manusia, ada kalanya rugi, ada kalanya untung. Tetapi at-tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya pasti akan senantiasa untung. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menepati janji. Wallahu la yukhliful mi'ada. Innallaha la yukhliful mi'ada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tunjikum min adabin alim. Yang di mana perdagangan ini dapat menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah tu'minuna billah wa rasulih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta yang kita miliki dan juga dengan diri kita. Kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memang diminta dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tidak menggunakan diri kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini dalam kondisi perang, kita juga harus siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan sebenar-benarnya jihad, yakni langsung berperang di medan jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Walaupun berperang itu tidak mengenakan bagimu. Jadi berperang ini dalam kondisi sedang berperang, betul-betul berperang, dan kontribusi kita diminta untuk berperang secara fisik, maka kita diwajibkan untuk berperang. Sebagaimana puasa. Puasa juga menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Alhamdulillah kita semua telah berpuasa. Tetapi dalam kondisi perang akhir zaman nanti misalnya, dan kita harus diminta kontribusi kita untuk berperang, maka kita wajib untuk berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kita untuk ikut berperang secara langsung, secara fisik ketika memang kita mampu secara fisik. Wa huwa kurhul lakum, walaupun berperang itu sangat tidak mengenakan bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janjinya kepada kita semua yang ikut perang tadi. Boleh jadi sesuatu yang tidak mengenakan dirimu ketika engkau ikut perang sangat tidak mengenakan dirimu. Engkau meninggalkan anak istrimu, engkau meninggalkan perbendaharaan harta bendamu di rumah, lalu kemudian siap nyawamu untuk melayang di medan jihad. Wa huwa khairul lakum. Tetapi ketahuilah, itulah yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khair wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang engkau sukai ketika medan jihad, genderang perang telah disiapkan, dikumandangkan, lalu kemudian kita berleha-leha tidak mengikuti perang pada saat kondisi memang perang. Sesuatu yang mengenakan di rumah, tidak ikut perang sebagaimana yang lainnya, wa huwa syarrul lakum. Padahal itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa
antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan kita hambanya tidak mengetahui sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus siap untuk berperang ketika memang kondisinya berperang. Tapi hari ini nampaknya belum. Tidak usah gabung dulu Taliban Pak ya. Karena belum juga. Nanti kalau memang sudah kondisi perang kita siap. Yang tua-tua juga tetap harus perang. Kalau masih kuat jalan, apalagi yang muda. Tapi kalau kondisi saat ini kita tetap perang, tapi dalam kondisi perang pemikiran. Kita perang pemikiran dengan orang-orang yang tidak senang dengan Islam atau menyerang Islam secara pemikiran. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah untuk kita, untuk kalian yang terbaik ketika kita mengetahui kebaikan daripada tawaran Allah Subhanahu wa taala, yakni tawaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Tunjikum min adzabin alim. Ketika kita sudah terbebas dari api neraka, maka yakin dan pasti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada dua tempat kembali kita. Kalau bukan neraka, surga. Tidak ada tengah-tengah. Nanti ada yang bilang, saya tidak layak masuk surga, tapi tidak kuat juga masuk neraka. Kalau ada tengah-tengah, saya tengah-tengah aja. Ada yang mau begitu Pak? Tapi sayangnya tidak ada tengah-tengah. Kalau bukan surga, neraka. Tetapi sayangnya sebagian umat Islam ketika berbicara tentang surga dan neraka, mereka nyengir dengan mengatakan kayak pernah ke surga aja, kayak pernah ke neraka aja ngomong surga dan neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nauzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan setiap kekhilafan salah kata dalam penyampaian pada hari ini semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimaafkan oleh bapak-bapak sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.